Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan untuk Ibu Ratih serta Ibu Yuanisa selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Perkenalkan nama saya Dwi Aldian Firmansyah. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia semester 6 kelas SI 602. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan eh, presentasi dari laporan hasil penjualan satu semester periode 1 Mei sampai 20 Juli. Nah, produk overview. Jadi saya akan menjelaskan produk yang saya jual. Produk yang saya jual ini adalah produk dari brand Formi. Nah, sebenarnya produk dari brand Formi ini bukan hanya tiga produk ini saja, tetapi banyak. Nah, namun saya hanya menjual atau hanya fokus menjual tiga produk ini saja yang saya nilai produk ini itu memiliki eh, riwayat pembelian yang paling banyak dibandingkan produk lainnya. Yang mana saya sudah melakukan penjualan produk ini itu sebelum saya mengambil mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Nah, berikut adalah penjelasan dari tiga produk yang saya jual. Yang pertama adalah Formi Peptide Colostrum, di mana ini adalah suplemen kesehatan atau suplemen makanan yang mengandung kolostrum yang memiliki atau yang mempunyai bioaktif seperti peptide, immunoglobulin, transfer factor, dan juga growth factor. Nah, tiga manfaat utama dari produk peptide colostrum ini yaitu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, meningkatkan sistem kekebalan tubuh sebagai antivirus, antibakteri, antiinflamasi, dan juga anti penuaan. Nah, untuk yang produk kedua ini adalah produk Formi Ionized Calcium, yang mana produk ini mengandung kalsium terionisasi atau ICA2+ dalam darah atau bisa disebut juga sebagai kalsium bebas yang terbuat dari kulit kerang mutiara dari Jepang yang disebut itu mungkin di sana itu disebutnya itu nacre. Nah, tiga manfaat utama dari ionas kalsium ini itu dapat menutrisi dan mengaktifkan sumsum tulang, terus menyeimbangkan kadar ion kalsium dalam tubuh dan juga membantu mengurangi resiko osteoporosis. Jadi cocok sekali untuk usia-usia yang sudah mungkin 45 ke atas atau 50 tahun. Nah, untuk produk yang ketiga ini adalah Formi Fiber Psyllium Husk, di mana ini adalah produk minuman serat ya yang menggunakan jenis serat premium untuk membantu membersihkan dan melancarkan sistem pencernaan. Nah, seperti yang kita ketahui untuk produk fiber drink itu pastinya memiliki manfaat yang berkaitan dengan sistem pencernaan, kesehatan sistem pencernaan. Nah, dan juga bisa mengatasi sembelit atau susah buang air besar. Nah, hal ini biasanya itu dirasakan oleh orang-orang yang mungkin makanannya itu kurang dijaga, ya, pola makannya itu kurang bagus, atau orang-orang yang sedang melakukan diet. Nah, jadi Formi Fiber ini juga bisa membantu mencapai berat badan ideal. Biasanya kalau kita lagi diet itu terkadang pencernaan itu juga suka tidak bagus, tidak lancar. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai strategi promosi atau promotion strategi, di mana pada tugas itu saya sudah jelaskan ada 4 strategi. Saya melakukan promosi iklan, melakukan eh, pemberian promosi melalui diskon, voucher, terus dan juga melalui live streaming gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai promosi yang saya terapkan ya selama ini. Nah, yang pertama itu adalah iklan di marketplace Shopee karena memang media jual saya itu satu-satunya di marketplace Shopee. Jadi saya memanfaatkan fitur iklan yang ada di platform tersebut. Nah, di mana saya harus melakukan top up biaya atau deposit biaya untuk mengatur iklan ya, seperti biaya harian dan juga produk yang akan diiklankan. Nah, efektivitas untuk promosi dengan menggunakan iklan Shopee ini memberikan peningkatan omset penjualan yang lumayan cukup signifikan ya, karena dapat menarik perhatian pembeli dari produk yang muncul di halaman pencarian pembeli. Nah, untuk top up biaya iklan itu saya kemarin itu sebelum awal Mei itu saya kalau nggak salah 400.000, ya 400.000, saya tambahkan 400.000, dan untuk biaya iklan hariannya itu 5.000 untuk per produk gitu. Nah, di sini adalah screenshot untuk performa iklan ya dari tanggal 1 Mei sampai 20 Juli. Nah, di mana untuk biaya iklan yang terpakai itu Rp375.000 dari
total saldo iklan 400.000. Nah, di sini juga bisa dilihat dari total iklan yang dilihat, total jumlah kliknya, persentase klik, terus dari pesanan dari iklan tersebut, terus produk terjual, dan juga total nominal penjualannya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi lain, yaitu memberikan diskon produk. Nah, di mana pada saat tugas itu saya langsung menuliskan harga setelah diskon ya di revenue, di mana untuk produk colostrum itu 799.000, untuk Ionas Calcium juga harganya sama 799.000, dan fiber itu harganya 399.000. Namun untuk harga dasarnya itu bukan harga yang tadi saya sebutkan, tapi untuk harga dasar atau harga jual retail itu 920.000 itu untuk peptide colostrum dan Ionas Calcium, dan 420.000 untuk psilium khas. Jadi di sini saya coba buatkan diskon untuk produk tersebut, yang mana harga akhirnya, harga setelah diskon itu adalah harga yang mengikuti tren pasar, tren jual, tren harga jual yang ada di pasar, yang ada di platform marketplace Shopee gitu. Nah, di sini bisa dilihat dari bulan Mei, Juni, Juli, di mana bulan Mei dan bulan Juni itu untuk diskonnya itu masih aktif, karena pada saat saya menerapkan diskon ini, saya hanya mengsetting sampai akhir Juni gitu. Jadi untuk bulan Juli ini mengalami penurunan, di mana dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu tidak ada penjualan karena harganya itu adalah harga normal, harga retail gitu. Nah, pada saat tanggal 15 itu saya aktifkan kembali, lalu dari tanggal 15 sampai tanggal 20 itu ada masuk produk terjual itu sebanyak 2. Nah, ini adalah produk yang terjual selama satu periode dengan mengaktifkan diskon produk. Nah, di mana untuk efektivitas promosi ini tuh sangat bagus ya, sangat signifikan dalam mempengaruhi keputusan pembeli untuk membeli produk. Karena kan pasti banyak sekali pembeli itu yang suka harga coret atau harga diskon. Jadi harga sebelumnya berapa, harga setelahnya berapa. Nah, untuk promosi strategi berikutnya adalah live streaming yang saya lakukan di marketplace Shopee, di mana saya akan menjelaskan di live streaming ini itu sebenarnya tidak begitu berhasil ya untuk menaikkan penjualan, karena selama live tidak ada yang melakukan pembelian atau bahkan menonton. Terkadang ada satu dua gitu terus langsung hilang gitu. Dan dinilai juga strategi live streaming di Shopee ini kurang dapat membantu menaikkan omset penjualan produk. Dan juga live streaming juga saya lakukan hanya seminggu satu kali. Dan untuk live streaming di TikTok Shop itu saya belum bisa, karena untuk akunnya itu masih di bawah ketentuan untuk bisa melakukan live ya. Itu jadi untuk live streaming ini yang saya lakukan di media penjualan marketplace Shopee. Nah, selama live ini saya memberikan promosi diskon kilat yang disediakan oleh platform Shopee itu sendiri. Jadi bukan dari penjual. Kalau yang tadi, diskon yang tadi itu adalah diskon dari penjual. Kalau yang di live ini adalah diskon dari platform Shopee, di mana di saat kita live, kita bisa memberikan diskon yang hanya bisa dipakai pada saat kita live produk aja. Gitu. Nah, di mana diskon itu ada 10% sampai 15%. Cukup besar sekali. Nah, berikut adalah consumer profile. Nah, consumer profile ini saya analisa dari berbagai macam eh, pembeli atau konsumen yang sudah membeli produk saya, dan juga yang hanya sebatas mungkin menanyakan produk saja. Nah, dari usianya sendiri adalah usia 25 sampai 50 tahunan, jadi bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Terus untuk gendernya sendiri adalah pria dan wanita, dan juga untuk penghasilannya itu adalah yang menengah hingga tinggi, karena produk ini dinilai bukan produk yang masuk kategori low price atau harga rendah ya. Jadi lebih ke medium to high untuk kategori harganya dibandingkan produk-produk suplemen makanan lainnya. Nah, untuk wilayahnya sendiri ini adalah wilayah seluruh Indonesia, karena memang saya menargetkan untuk eh, ekspansi pengiriman produk itu ke seluruh wilayah atau daerah di Indonesia. Jadi menerima pengiriman ke berbagai macam daerah. Nah, berikut adalah psikografis dari konsumen. Nah, yang pertama adalah konsumen yang sadar akan kesehatan, yang memprioritaskan kesehatan dan pencegahan terhadap penyakit. Nah, terus
yang memiliki riwayat penyakit berat seperti autoimun, diabetes, penyakit sendi, dan lain sebagainya. Nah, terus konsumen yang memiliki produktivitas dan juga mobilitas tinggi yang harus menjaga atau harus tetap fit dan juga sehat. Ini cocok sekali. Jadi target konsumennya itu orang-orang yang mungkin aktivitasnya itu sangat tinggi seperti mungkin ya apa namanya karyawan korporat, terus ya karyawan-karyawan startup gitu, yang memang dia produktivitasnya itu cukup tinggi dari kerja dari pagi, kadang sampai malam, terus kadang apalagi di wilayah Jakarta itu kondisi-kondisi jalan nih, kalau misalkan lagi jam pulang kerja itu kan suka macet, jadi udah capek kerja, capek capek pikiran juga nih, capek fisik juga gitu. Nah, terus konsumen yang memiliki lifestyle yang sehat. Nah, jadi salah satu targetnya itu adalah konsumen yang memang benar-benar suka sekali hidup sehat gitu. Jadi gaya hidupnya itu sehat, yang mengerti akan kebutuhan khas suplemen itu sebagai tambahan multivitamin. Karena kan di saat kita makan itu belum tentu kita bisa mendapatkan vitamin-vitamin harian yang kita butuhkan. Gitu. Jadi harus disuplai dengan suplemen makanan atau suplemen kesehatan. Nah, berikutnya adalah konsumen yang rutin mengkonsumsi suplemen kesehatan untuk menjaga kesehatan dan vitalitas. Nah, next itu konsumen yang ingin mencapai berat badan ideal dan juga menjaga kesehatan pencernaan. Nah, ini target konsumen yang cocok untuk produk Formi Fiber. Nah, lalu selanjutnya untuk konsumen yang mengerti kualitas akan sebuah produk dan prioritas pada keutamaan benefit dari produk tersebut dibandingkan harga. Karena sekali lagi bahwa harga produk yang saya jual ini cukup pricey ya, masuk klasifikasi harga menengah ke atas ya, gitu. Harga yang cukup mahal. Nah, yang terakhir adalah konsumen yang mencari kemudahan dan dalam mengkonsumsi suplemen makanan khususnya pada manula ya atau manusia lanjut usia, yaitu di mana kategorinya itu biasanya 45 sampai 50 tahun. Dan juga ada beberapa orang juga yang mungkin lebih suka mengkonsumsi suplemen makanan itu dalam bentuk minuman ya. Nah, di mana untuk produk Formi ini itu adalah bentuknya itu serbuk, jadi serbuk seduh yang bisa diseduh di air hangat ya. Terus kita bisa konsumsi sambil menikmati rasanya yang tidak pahit seperti tablet dan juga kapsul. Nah, berikut adalah kompetitor analis. Saya sudah melakukan analisa persaingan pasar di mana ada 5 tipe penjual atau 5 tipe pesaing yang dapat memengaruhi penjualan produk yang saya jual saat ini. Yang pertama itu pastinya sesama penjual online, itu udah pasti. Terus yang kedua, penjual yang menjual produk di bawah ketentuan harga retail, di mana harga retail itu sudah ditentukan oleh pemilik brand. Nah, terus yang ketiga adalah penjual yang mengaktifkan ekspedisi instan dan same day. Karena pengiriman itu saya lakukan di malam hari setelah saya pulang kerja, atau kadang bahkan kalau lagi sibuk, kadang baru besoknya saya kirim. Jadi tidak mungkin saya mengaktifkan ekspedisi instan dan same day, sehingga akan membatasi peluang untuk konsumen yang ingin segera memenuhi kebutuhan mereka untuk pengiriman produk itu melalui same day ataupun instan. Nah, terus untuk yang kelima, penjual yang sudah memiliki riwayat transaksi dan juga ulasan produk yang banyak. Itu salah satu kompetitor saya sendiri ya, gitu. Karena memang untuk penjual-penjual lain juga ada yang penjualannya itu lebih banyak daripada penjualan saya. Nah, untuk yang kelima adalah penjual yang juga menjual suplemen kesehatan brand lain ya dengan keutamaan produknya itu sama tetapi harganya lebih murah. Nah, berikut adalah beberapa capture dari toko-toko yang menjadi saingan utama saya yang tadi saya jelaskan mengenai yang masuk dalam 5 tipe pesaing kompetitor untuk produk yang saya jual saat ini. Nah, selanjutnya adalah sales report atau laporan penjualan ya. Di sini mungkin saya akan cukup singkat ya untuk menjelaskannya karena sudah saya tuliskan secara detail. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya ada bikin tabel di mana ada harga modal, harga jual, total penjualan di Shopee, total penjualan melalui DM atau melalui WhatsApp ya, direct message, terus total diskon yang saya keluarkan. Nah, di sini total diskon saya akan jelaskan. Total diskonnya adalah total harga jual dikali harga presentasi potongan. Nah, di mana harga diskon ini hanya berlaku di Shopee karena memang untuk diskon ini hanya saya terapkan untuk penjualan di Shopee.
Nah, untuk total biaya selanjutnya total biaya potongan ongkir. Nah, untuk total biaya potongan ongkir ini saya terapkan di penjualan direct message atau penjualan langsung melalui WhatsApp. Nah, di mana untuk melalui WhatsApp itu saya menjual harga normal, jadi bukan harga potongan diskon seperti yang ada di Shopee. Sehingga saya harus mengcover semua biaya potongan ongkir atau biaya ongkir sekaligus biaya asuransi pengirimannya gitu. Jadi di sini yang saya cover itu adalah semuanya ya. Jadi misalkan satu pengiriman itu biaya asuransi dan juga biaya pengirimannya itu misalkan 45.000, ya saya akan cover semuanya. Jadi mereka hanya membayar produk sesuai dengan harga yang saya berikan. Nah, sementara harganya itu adalah harga normal. Jadi seperti 920.000 untuk yang peptide colostrum dan ionis calcium, serta 420.000 untuk yang fiber. Nah, berikutnya ada biaya iklan Shopee. Kemudian di mana tadi saya sudah jelaskan untuk biaya yang dipakai ya. Yang dipakai untuk iklan itu ada 375.000 selama periode 1 Mei sampai 20 Juli. Nah, berikutnya ada biaya packing. Biaya packing ini adalah biaya yang sudah mengcover untuk biaya bubble dan juga biaya lakban dan biaya kardus, tergantung dari paket atau pesanannya seperti apa. Kalau pesanannya lebih dari dua, biasanya saya menggunakan kardus. Kalau pesanannya satu, itu kayak saya menggunakan bubble. Nah, di sini untuk satu paket itu saya asumsikan Rp5.000. Jadi total ada 39 paket untuk penjualan online dan juga penjualan melalui WhatsApp. Itu kalau dikalikan 195.000. Nah, berikutnya ada total biaya layanan Shopee. Di sini biaya layanan Shopee ini meliputi biaya administrasi 5,5% dari harga setelah diskon, terus biaya asuransi 0,5% dari harga setelah diskon, dan juga biaya layanan gratis ongkir 10.000 per piece atau per produk. Jadi kalau misalkan dalam satu pesanan itu ada dua produk, berarti biaya layanan gratis ongkirnya itu adalah 20.000. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah perhitungan keuntungan penjualan. Jadi di sini saya ada hitung mulai dari harga modal, terus ada pendapatan kotor, ada biaya operasional. Harga modal adalah harga yang tadi ada di tabel ya. Untuk yang harga modal ini, untuk yang kolostrum itu dari total terjual itu, dari harga modal itu adalah 11.760.000. Untuk yang ionas kalsium itu 4.480.000 dan juga fiber itu 3.080.000. Jadi total modal jual saya itu selama 1 Mei sampai 20 Juli itu adalah 19.320.000. Nah, untuk total pendapatan kotor ini adalah eh, pendapatan harga ini ya, harga apa namanya? Harga jual dikurangi yang nantinya itu akan dikurangi oleh biaya operasional. Gimana? Jadi itu nantinya akan menjadi total pendapatan bersih saya. Nah, untuk pendapatan kotor ini adalah harga jual. Jadi berdasarkan harga jualnya. Nah, di mana harga jualnya itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk yang kolostrum dan juga kalsium itu harga jualnya 920.000, untuk yang fiber itu 420.000. Jadi, apabila ditotal dari total penjualan yang sudah terjual melalui Shopee dan juga eh, via DM, direct message WhatsApp, itu totalnya ada 31.300.000. Nanti mungkin bisa dicocokkan dengan tabel yang ada di sales report di slide yang pertama ini. Nah, untuk biaya operasionalnya sendiri itu ada biaya promosi diskon, biaya potongan ongkir, biaya layanan Shopee, biaya packing, dan biaya iklan Shopee yang sesuai dengan yang sesuai dengan tabel yang ada di presentasi saya kali ini. Nah, di sini total biaya operasional jadi 5.243.140.000. Jadi, apabila kita hitung untuk total pendapatan bersihnya itu adalah pendapatan kotor dikurangi biaya operasional. Nah, di mana untuk pendapatan bersih adalah 26.056.860. Ini pendapatan ya. Jadi belum keuntungan bersih. Nah, untuk keuntungan bersihnya ini adalah total pendapatan bersih dikurangi total harga modal.
Nah, jadi dari 26.056.860 itu dikurangi total harga modalnya adalah 19.320.000, yaitu total keuntungan bersihnya adalah 6.736.860. Baik, jadi dari keuntungan ini bisa dilihat bahwa eh, laba bersih yang saya dapatkan selama satu periode itu dari 1 Mei sampai 20 Juli itu adalah 6.736.860, yang menurut saya cukup lumayan. Hanya hanya mungkin ya beda, hanya standby di HP aja untuk balas chat dan juga packing yang memang untuk hariannya itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Paling kalau setiap harinya itu ada satu, dua, atau tiga pesanan lah paling banyak gitu. Nah, di mana untuk targetnya itu memang tidak sesuai target seperti revenue pada saat tugas yang saya sudah tuliskan, di mana untuk masing-masing produk itu terjual 20 produk ya. Tapi di sini hanya hanya berapa? Tadi untuk di sini hanya untuk yang mencapai target itu adalah peptide colostrum. Untuk yang formi ionized calcium ini tidak mencapai target dan juga fiber juga tidak mencapai target dari target penjualan yang sudah saya buat di revenue. Tapi tidak apa-apa, ini cukup lumayan untuk beli-beli jajan. Jadi mungkin untuk laporan penjualan itu saja yang bisa saya laporkan. Dan mohon maaf apabila masih ada sesuatu yang kurang relevan atau kurang sesuai dengan ekspektasi atau harapan Ibu dosen, Ibu Rati, dan juga Ibu Yuwanisa. Dan di sini saya ingin menanyakan juga mengenai nilai tugas yang sudah diberikan. Itu apabila ada feedback atau ada evaluasi dari nilai tugas atau dari tugas yang sudah dikerjakan, yang sudah saya kerjakan, mungkin apabila ada feedback, itu mungkin bisa diinformasikan ya Bu, gitu, karena menurut saya feedback atau evaluasi itu sangat penting untuk pembelajaran saya ke depannya. Karena kemarin saya lihat itu nilai saya itu 70 untuk tugasnya gitu. Jadi saya berpikir nilai tersebut itu cukup standar, di mana mungkin saya bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi gitu. Namun untuk nilai itu adalah hak mutlak dari dosen, tetapi di sini saya hanya ingin mengetahui apakah ada titik-titik atau poin-poin kesalahan dari tugas yang sudah saya kerjakan. Mungkin apabila ada bisa diinformasikan. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas materinya selama ini untuk Ibu Yuanisa, untuk Ibu Rati, ya, untuk sharing section di Vicon, untuk sharing section penjualannya, untuk Ibu Yohanisa, ya, walaupun tidak seminggu sekali. Terus juga materi pembelajaran yang menurut saya cukup bagus, cukup dapat memberikan apa ya, pengetahuan ya di bidang kewirausahaan. Dan mungkin cukup sekian presentasi yang saya lakukan saat ini pada kali ini. Dan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.